selamat datang di segmen Mereka Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti kita kenalan. Hari ini kita akan membahas soal olahraga baru di Mimika. Apa itu? Nanti ada abang, adik, dan saya punya kakak yang ada di pojok sana akan memperkenalkan apa sih olahraga ini dan mulainya kapan. Jadi mungkin kita kenalan dulu dengan abang yang di kanan saya. Perkenalkan, nama saya Joe, saya pemain American Flag Football. Oke. Perkenalkan, nama saya Russell, saya juga pemain flag football. Nice. Saya Tesi, biasa dipanggil Eci, pemain flag football juga. Oke, jadi teman-teman tadi dengar kan, kakak-kakak di sebelah ini bilang flag football. Sekarang kita nanya nih sama mereka, apa sih flag football itu? Kan kalian lihat juga nih, ada bola di sini, lonjong. Apa bedanya? Kan biasa kalau bola seperti ini tuh identik dengan rugby, ya. Rugby, kemudian American football. Nah, sekarang flag football. Apa sih flag football? Nah, ini akan dijelaskan oleh Bang Jo sebagai beliau ini founding father-nya atau yang memperkenalkan olahraga ini di Mimika gitu. Bang Jo, awalnya apa itu flag football dan awalnya seperti apa? Oke. Pada dasarnya flag football itu sebenarnya turunan dari American football. Jadi American football itu dibagi atas dua. Yang satu itu adalah tackle football. Yang kedua itu adalah flag football. Oke. Nah, tackle football ini 11 orang. Banyak lah orangnya. Sedangkan flag football ini dibagi atas 3 lagi nih. Jadi flag football itu dibagi atas 3. Yang satunya itu 8 lawan 8, 7 lawan 7, dengan 5 lawan 5. Gitu. Nah, bedanya sama tackle football adalah, kalau misalnya teman-teman di rumah tahu toh, kalau misalkan coba browsing di internet kah atau gimana, dorang tuh main itu pasti baku tubruk, yang pakai helm, nabrak kit gitu, pakai helm, baru pakai pad. Terus kalau misalkan orang ada bawa bola terus dong tackle dia, tabrak sampai dia jatuh dulu. Nah, sedangkan kalau flag football yang kita pakai itu bukan pads, tapi ada yang namanya bendera. Nah, benderanya tuh ada ini. Nih, coba Om Haji pegang ini dulu ya, biar saya kedengaran. Flag football itu kayak gini. Ya. Nah, itu. Nih, ini tuh kalau misalnya ditarik dia akan cepat. Nah, gitu. Nah, ini menggantikan yang tadi tackle. Nabraknya. Supaya kenapa pada saat itu jadi historinya tuh sekitar tahun 19 middle lah, setelah peperangan, saya lupa tahun berapa itu, mereka di army camp kalau nggak salah, mereka pengen main football juga. Tapi kan nggak bisa, mereka berjuang untuk dorong punya negara-negara itu. Tidak mungkin mereka tuh main baru cuma gara-gara olahraga terus mereka tidak bisa bela dorong punya negara gitu. Makanya dorong bikin pakai flag saja biar aman gitu. Nah, karena juga dia punya lapangan terlalu besar, mereka bikin lapangan kecil. Terus mereka pakai bendera. Nanti lebih detailnya kamu coba cek di Google. Intinya begitu. Nah, itu flag football. Nah, sekarang yang di Indonesia itu flag football itu yang kita anut dua. Oke. Sorry, kita begini karena ini nih wasit ini. Wasit itu ada tandanya kayak gini. Dua nih, wasit ini. 3. Ada 2. Jadi yang satu itu 8-8. Oke, 8x8. Nah, 8 lawan 8. 8 lawan 8. Ada juga yang 5 lawan 5. Yang kita anut 2. Kalau 8 lawan 8 itu ada semi kontaknya, tapi tetap pakai flag juga. Jadi lebih safe. Sedangkan 5 lawan 5 sama sekali nggak ada kontaknya. Kayak gitu. Garis besarnya yang flag football yang kita anut di Indonesia saat ini tuh ya flag football ini. Gitu ceritanya. Oke. Siap. Kalau begitu kita lanjut ke topik berikutnya tuh. Ini kan flag football tadi tuh ada 5 lawan 5, 8x8. Ada posisi-posisi tertentu nggak sih Bang? Kayak biasanya tuh kan kalau di sepak bola ada back, ada ini. Kalau di flag football tuh seperti apa? Oke. Kalau di flag football, jadi gini, biar gampang teman-teman ngertinya. Flag football itu ibaratnya tuh futsalnya sepak bola lapangan besar. Oke. Gitu. Jadi tuh kecil. Jadi 5 lawan 5. Jadi di flag football itu kalau misalkan kita mau ibaratnya ngajarin ya gimana cara main flag football atau gimana.
di flag football atau football itu setiap tim dibagi atas 2 grup. 2 grup, oke. Yang pertama itu adalah grup penyerang, yang kedua adalah grup bertahan. Oke. Pada saat mereka menyerang, tugasnya mereka hanya menyerang. Kalau mereka bertahan, ya tugasnya untuk bertahan. Jadi dibagi atas 2 grup. 2 grup. Yang pertama, grup menyerang. Grup menyerang itu ada beberapa posisi yang seperti Mas Haji tadi tanya. Oke. Ada yang satu yang paling penting di dalam grup menyerang itu adalah pelempar atau dia bahasa kerennya orang-orang US bilang itu adalah quarterback. Itu yang bagian pegang-pegang bola, umpan-umpan bola, itu jiwanya ada di situ. Nah, sisanya adalah penangkap. Gitu. Itu namanya receivers. Atau penangkap. Nah, itu biasanya mereka bilang wide receivers karena wide itu adalah besar lapangan. Receivers mereka terima pada saat bola itu dilempar ke lebarnya lapangan. Nah, terus ada satu lagi, ada namanya snapper. Snapper itu bagian, jadi ada peraturan di flag football, itu bolanya itu harus dipasing dulu, baru nanti si pelempar itu tangkap, baru dia akan lempar. Gitu. Nah, orang yang lempar bola itu namanya snapper. Kayak gitu. Jadi, totalnya itu, receivers itu ada 1, 2, 3, kemudian snapper atau center, itu snapper atau center itu 1, kemudian QB-nya ada 1 atau si pelemparnya itu 1 gitu. Sedangkan yang kalau di defend itu nyawa bagi saya ini pemain defend. Bagi saya defender itu nyawanya itu ada di satu posisi. Kalau defend kita ngomongin defend sekarang. Itu ada yang namanya pass rusher. Pass rusher itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, pass itu adalah melempar, rusher itu adalah apa rush cepat-cepat apa itu. Pokoknya begitu ya, menghalangi lah. Apa dia bernama tuh? Penyerbu. Jadi dia menghalangi bola yang itu. Biar tidak dilempar tadi. Betul, biar tidak dilempar. Nah, itu posisi yang paling penting di defender. Kemudian sisanya itu adalah linebacker atau defensive back. Mereka itu bagian yang kasih kandas wide receiver itu dorang sudah. Dorang kasih kandas-kandas itu. Gitu. Caranya gimana ya? Supaya nanti dijelasin lagi lah. Nanti kurang lebih begitu. Kita ada video-video lain nanti kita masukin biar kalian gampang tahu nangkepnya seperti apa gitu. Kemudian flag football ini kan sebenarnya kalau dibilang baru di luar juga nggak baru ya Bang ya. Betul. Kalau di Timika itu kan baru nih. Kira-kira udah berapa tahun jalan dan sejauh ini seperti apa sih? Oke. Flag football atau American football ini bukan olahraga yang mainstream. Oke. Olahraga mainstream itu olahraga yang masyarakat tuh senang gitu. Ya. Suka itu terus. Kalau di Amerika pasti olahraga ini adalah olahraga mainstream. Betul. Ya kan? Basket mainstream. Di sana American football pasti mainstream. Ya toh? Apalagi selain itu? Sepak bola juga belum. Sepak bola belum terlalu. Baseball. Nah, baseball itu udah mainstream. Nah, sedangkan di Indonesia tuh yang olahraga mainstream yang saya tahu tuh adalah basket, yang satu, kedua itu ada sepak bola, terus kemudian futsal, badminton gitu kan. Nah, ini sedangkan olahraga yang baru. Gitu. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Awalnya gitu. Kan ini olahraga yang enggak mainstream gitu. Kenapa bisa di Timika gitu. Oke, jadi ceritanya pada saat kebetulan saya tinggal di Jakarta, tapi saya lahir besar di sini. Saya di Tembagapura. Dia lahir besar. Jadi pada saat itu tuh saya kebetulan karena memang di Tembagapura dulu pernah main juga. Pada saat saya di Jakarta, saya diundang sama salah satu teman-teman flag football untuk, ayo Jo, main dulu. Kau punya badan ini kayaknya fit untuk main barang ini gitu. Saya bilang, oh ya sudah, saya gabung. Ya, terus long short story atau apa singkatnya itu akhirnya saya punya satu tim yang namanya, ya itu sudah, pokoknya nanti kamu cek sendiri aja. Nah, di situ tuh tim itu tuh pada saat itu tuh mulai nggak terlihat konsisten, mulai ada yang kabur-kaburan dan nggak konsisten main dan segala macam. Terus saya pikir, ini gimana caranya supaya tim ini tuh tetap ada eksis gitu loh. Di olahraga ini, karena kita mau mengembangkan olahraga ini. Saya pikir, tunggu, saya punya teman-teman, saya punya adik-adik yang bisa loyal tuh siapa? Akhirnya saya pikir, siapa lagi kalau bukan anak Papua, karena saya sendiri dari Papua.
Oh. Start dari situlah saya bilang, kita harus isi tim ini dengan orang-orang yang bisa loyal dengan kita sebagai pemain. Akhirnya saya mulailah mengundang anak-anak Papua yang pada saat itu ada di Jakarta. Akhirnya kita dapat kredit atau euforianya pada saat, ini satu tim nih semua anak timur ini, semua rata-rata tuh kalau tidak dari Makassar, semua dari Papua, dari Papua semua Manado, apalagi Ambon, pokoknya tuh. Dan dorang ini bukan yang putih-putih dong, semua gelap gitu. Jadi satu tim ini semua iyo kah? Tidak tuh. Logatnya pakai begitu. Oke. Nah, terus akhirnya dari situ dengan saya punya teman ada satu namanya Burn, syarat untuk Burn juga. Dia bilang, saya bilang ke Burn, kayaknya kita harus kumpulin anak timur, gak cuma di sini doang gitu. Kita harus kumpulin, harus back home. Di rumah kita harus kumpulkan mereka. Di rootnya, betul. Okay. Akhirnya ada pertandingan di Jakarta itu namanya, ada satu kompetisi yang namanya Merdeka Ball. Disitulah pertama kita mulai yang namanya kumpulan khusus untuk anak timur. Dan saya pikir timur itu selalu identik dengan Papua. Karena kita yang paling timur. Yes, gitu kan. Betul. Identik dengan Papua. Jadi ini yang susah. Membentuk satu tim itu kan gak gampang. Betul. Apalagi di sini baru banget. Ya, itu dia betul. Ini cerita tantangan. Cerita sedihnya kami. Tolong kalau ada kasih backsound nangis. Ini cerita tantangan. Cerita sedihnya kami. Cerita sedihnya kami. Nah, pertama kali saya coba introduce di sini, kita tuh cuman 3 orang kali, 5 orang gitu. Ini cerita sedihnya kami. Dan kita itu 3 orang, bos. 3 orang, 4 orang saya lupa. Itu awalnya tuh memperkenalkan itu sebenarnya saya kenalkan saya punya adik di sebelah ini. Ini ya. Awalnya ini namanya Russell boy. Jadi kita waktu itu pas pertama kali mengenalkan olahraga ini, kita ngelihat kebetulan ada satu kita punya adik kelas, kita punya adik namanya Kevin Wamahma. Kevin. Wamahma. Nah, Dek, kok tau football toh? Ayo Kak, mana sudah ini bola lonjong terlaku ini, tong main dulu sudah, kok tahu tidak? Yang penting kita tahu lempar saya Kak. Sudah itu malam-malam itu sekitar jam-jam berapa ya? Karena lapangan juga kan sudah tutup. Iya, harus ini. Jadi saya dengan Kevin ini janjian sekitar jam-jam 8 kah, jam sekitar jam 9, tong main di belakang rumahnya dia nih. Malam-malam itu. Macam berapa ya? Mungkin 8 kali 5 kah? Kecil untuk lapangan. Kita cuma main 2 lawan 2 saja 4. Lempar-lemparan aja. Sangat menjadikan olahraga baru ini ya awalnya. Karena susah toh. Ya, betul. Kita coba mulai undang anak-anak yang lebih banyak lagi, ayo main. Terus awalnya itu kita undang mereka tuh ke salah satu fasilitas yang ada Freeport punya, namanya MSC. Karena saya pikir kalau kita bisa undang anak-anak ke sana, pasti paling enggak mereka pengen datang ke MSC dulu, gitu loh, fasilitas yang ada si Freeport punya ini. Saya undang lah, lumayan banyak yang datang, biarpun orang tidak tahu. Berapa bang? Berapa? Awalnya itu cuma datang 5 orang aja. 5 orang, 7 orang, di mana kita harus 5 lawan 5 toh. Tapi 7 orang, FPN saya bilang tidak masalah. Minggu depannya itu baru tiba-tiba karena dari mulut ke mulut gitu ya, baru datang lumayan banyak tuh. Latihannya mulai startnya di situ. Nah, selesai dari situ, saya bilang kita harus kembangin ini benar-benar. Dari situ saya pakai jalan jalan singkat. Ada satu orang yang menurut saya tuh bagus banget mainnya, yaitu saya punya adik sebelah sini nih. Itu saya langsung bilang ke mereka. Saya bilang ke teman-teman yang di tim sana namanya Papua Black Pearls. Nah, Papua Black Pearls ini saya bilang, saya punya adik satu. Saya bilang, gimana kalau saya mau undang satu anak dari sana, tolong dimasukin ke slotnya kalian. Mau dia jago kayak enggak, yang penting kita harus ada represent orang-orang dari kita punya tanah Timika ini gitu. Di Papua gitu ya. Akhirnya mereka bilang, ya sudah nggak apa-apa, ikut main sudah. Nah, dari situ mulai tumbuhlah anak-anak, bisa ke Jakarta nih. Setelah kita pertandingan selesai, saya bilang ke Russell, Dek, coba kau establish dulu di sana. Ternyata euforianya
lumayan kenceng. Yang mulai dari 5 orang, sekarang kita udah sampai 50-60 lebih. Shout out. Flag football. 50 orang. Betul tuh? Dari 2, 5, 8, 50 sekarang. Dan ini masih yang di sini. Oh iya. Belum yang di Jayapura. Tuh dong seru marah-marah kita karena kita belum buka. Belum ke sana ya. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Pertama kali susahnya kita nyari euforianya. Ini bola lonjong. Ini sudah. Begitu. Baik. Kita lanjut ke Bapak yang di sebelah. Karena tadi sudah disinggung juga sama Bang Jo soal Black Pearls. Tim ini nih, kalau saya menurut informasi yang saya searching dan saya cek IG-nya begitu ya. Black Pearls ini khusus untuk anak-anak Papua ya Bang ya. Papua dan Timur, Indonesia Timur khususnya. Tim flag football dari Indonesia Timur gitu. Jadi kemarin juga beberapa kali mereka ikut turnamen dan saya dengar juga ada keberhasilan mereka lah. Tapi nanti kita tanya ke Uresel. Sebelum ke Uresel, pertanyaan saya tuh gini. Kenapa tertarik dengan flag football ini? Terus kemudian Black Pearls itu sejak kapan akhirnya cinta dengan ini dan oke deh, saya memilih untuk main di sini dan membawa nama Black Pearls. Wrestle boy. Anda. Siapa lagi? Tadi gimana pertanyaannya? Kenapa suka sama ini bola lonjong ini? Oh, awalnya tuh yang kita waktu itu latihan malam, terus pas pulangnya saya nangkap bola sambil terguling kan. Oh, oke, sambil akrobat lah ya. Jadi iya, akrobat langsung kayak hype sekali, dapat hype-nya langsung. Saya pas pulangnya saya sudah ngomong ke Kak Titi, ini gamenya ini cocok sekali buat anak Papua, tinggal tangkap lari, begitu aja. Langsung saya jadi pengen ikut. Terus tanya lagi terus tidak lama besoknya Kak Titi berangkat, ya udah saya tunggu lagi sampai. Siapa nama panggilan Titi? Jadi kamu jangan bertanya di komen. Shout out Kak Titi. Shout out. Terus apa lagi? Kan itu sudah ini karena dapat hype-nya dan yang lain-lain kan. Yeah. Mulai kapan sih kayak menekuni ini, kayak udah deh mulai tahun berapa terus akhirnya ya itu kayak ya sudah saya mau main ini aja gitu. Itu saya ikut ini 2024 baru. 24 kemarin. Ya, saya ikut latihan cuma 2023 ya Kak Titi datang kalau tidak salah ya. 2023 awal. Baru 2024 baru Kak Titi ajak saya lagi untuk main lagi. Kita main terus tidak lama diajak ke Merdeka Ball 2024 ya. 2024. Pas Merdeka Ball itu baru dapat hype-nya. Saya awalnya tidak dikasih main, cuma nonton aja sampai pas game akhir saya punya posisi. Ternyata saya itu pass rusher. Jadi wrestle ini untuk kalian, for your information, beliau tuh yang suka ini nanti lari terus menghadang quarterback jangan sampai melempar. Itu pass rusher gitu. Nanti kalian cek deh di Google dan nanti bisa cek ke Instagram Papua Black Pearls juga. Nanti kalian di situ bisa lihat bagaimana sih flag football ini bermain gitu. Kita ke Ci dulu sedikit sebagai perwakilan dari perempuan. Oh ya, for your information, Black Pearls ini nggak cuman divisinya nggak cuma cowok ya. Ada juga yang perempuan. Jadi perem juga main. No. Jangan pokoknya jangan main. Jadi kita tanya ke Kak Eci dulu, bagaimana perasaannya sih sebagai representasi perempuan juga bisa terlibat di flag football ini. Dan biasa kan orang takut tuh kayak main berpikir ini nanti begini. Kalau dari Kak sini. Kalau saya pertama kali jujur ya, sebenarnya saya tidak suka permainan ini. Tidak. Kok tidak asik? Tidak suka. Kok tidak cantik? Ya, awal itu saya Kak Titi buat apartemen waktu di Jakarta. Oke. Kakaknya dia bahas permainannya, kok harus main? Kok coba dulu. Kakak dikasih keluar flag. Di sini nanti lo terdengar. Kakak dikasih keluar flag. Coba rasa dulu, kok dia bunyi. Pak. Wah, katanya cara perang apa? Pokoknya bahasa basi sih ya kan. Yo aja.
Yo aja. Nanti berapa hari baru ke dalam sudah. Kau ikut nanti 1 kali kau ikut kita pi latihan di GBK. GBK. Okay. Sudah 1 kali ke KD bawah. Lalu sudah ikut latihan. Saya insap kembar toh. Sampai sana saya insap kembar latihan. Seru kayaknya asik juga nih. Tolong di kata-kata tadi. Editor tolong di beep. Itu di beep ya tolong. Pusing kan? Pusing. Dia bilang Sudah dapat bola pas lempar bagaimana caranya biar lempar bola dia tak putar lurus sih. Itu kan. Iya, betul. Kalau kita lempar sembarang itu pasti bola. Bolanya enggak ini. Jadi kalau dia tak putar sudah pas tangkap. Coba lagi. Ya dari situ baru saya coba main barang ini dulu. Habis latihan dari situ saya stop balik ke Timika. Anak-anak dong ada latihan di Timika. Sudah ada teman Ila. Kok main ke tidak? Main apa? Ada play football. Ini Katiti dong. Gimana kamu nak bikin pengurus? Ya. Sudah ya sudah. Pas main dan anak-anak Timika baru dapat dia punya fight sebelum. Pokoknya permainannya dia seru, gitu aja. Okay. Biasa main basket, sastra main barang itu, main flag football aja. Karena dalam dia keseruan itu beda. Iya, perbedaan ini. Itu dia. Jadi aman. Kalau perempuan juga bisa main. Biasanya juga bisa di mix ya bang ya. Kalau nggak salah nih. Betul, biasa di mix. Biasanya tuh pertandingan yang kayak gitu kita namain co-ed. Jadi cowok gabung sama cewek. Karena nih balik lagi. Olahraga ini kan memang didesainnya bukan untuk baku tubruk gitu. Kontak. Jadi ini uncontact sport atau apa dia bahasa Indonesia? Coba tolong dulu nih, Om. Bahasa Indonesia itu apa? Uncontact itu tidak bersentuhan badan, jadi tidak baku ini, senggol ini enggak. Jadi kalau ini kita harus tarik ininya. Betul, kayak gitu. Nah makanya itu juga bisa kalau kita main cowok dengan cewek gabung pun nggak masalah, gitu. Cuman balik lagi cowok dengan cewek kan berbeda ya, betul. Memang harus dipisahin lebih baik. Cuman biasanya kalau co-ed itu hanya untuk rekreasi doang. Gitu sih. Kalau untuk exhibition saja latihan atau yang lain tuh baru ini. Kalau di sports aslinya atau pertandingan resmi itu nanti dia dibedain emangnya. Benar dibedain. Oke. Jadi begitu. Kita ngobrol soal Black Pearls dulu nih. Papua Black Pearls. When it started. Kapan ini dimulai sih bang? Papua Black Pearls itu tadi sebenarnya udah disampaikan juga. Sebenarnya tuh ngumpulin anak-anak Papua dulu. Pada saat itu benar-benar anak Papua itu mereka benar-benar nggak tahu yang namanya American flag football, nggak ngerti apa sih. Yang mereka tahu adalah rugby. Ya betul. Kebanyakan rugby. Kebetulan salah satu kita punya tim itu ada anak Papua satu yang dia memang sekolahnya tuh di US. Namanya John Meres. John Meres. Dia sekarang mudah-mudahan dia kan lagi try out sebagai timnasnya kita. Oh ya, flag footballnya nanti kita bahas. Ya. Nah dia itu masuk ke timnas. Kemudian saya dapat anak ini awalnya tuh dari basket. Okay. Karena kita punya tim yang tadi tuh saya bilang yang semua bubar-bubar itu. Saya bilang ke dia, "Woi, ini kita ada pertandingan lagi main basket di gereja." Terus saya bilang, "Woi kawan, kamu ada yang tahu main American football kak? Ayolah kamu tolong kita kak, kamu nih kaki semua bagus-bagus, panjang semua begitu toh. Maksudnya bisa shoot bagus, loncat tinggi-tinggi. Coba tolonglah." Saya tidak expect kalau ada orang ternyata di situ yang namanya si John Meres ini pernah main American football. Oh jadi ada ini ya. Ada experience lah ya, ada pengalaman. Ada pengalaman ya, tapi saya masih nggak yakin. Karena biasa toh, mohon maaf ya teman-teman yang di Papua nih. Kamu kalau saya tanya, kamu bisa main bulu tangkis? Bisa, saya jago. Ya, toh. Karena memang kita punya level bukan kepedean ya, maksudnya kita yakin sama diri kita sendiri karena kita memang punya skill itu. Oke, betul. Semua orang tahu kalau orang Papua dikasih setuju. Satu olahraga pasti mereka menekuni konsisten itu pasti bakal jadi banget. Betul. Makanya saya tes dia dulu. Yang betul, kok bisa main kah tidak ini? Begini pas kita tes kita punya tim tuh hari anak ini tuh one of a kind gitu. Dan saya bilang satunya hampir. Yes, iya kayak gak mungkin cuman hanya satu orang ini aja. Oke. Gak mungkin. Pasti banyak. Ini anak Merauke. Anak Papua yang daratan Papua. Gak mungkin kita cuma punya satu itu aja. Kalau kita kembali ke kita punya tanah,
Mungkin ratusan. Harapannya ya, mungkin banyak ya kan seperti itu. Ratusan pasti ada. Cuman kita harus temuin aja. Makanya Betul. kita punya nama itu sebenarnya terinspirasi dari Persipura. Namanya Black Pearls. Black Pearls. Oke, syarat untuk Persipura. Persipura di situ di sini ya, Persipura. Karena kan Persipura yang kasih mutiara hitam. Nah, dia punya dia punya ceritanya itu adalah mutiara itu kan mutiara hitam itu susah ditemuin ya. Kan? Betul. Saya dapat mutiara satu nih. Pasti nanti banyak ada mutiara-mutiara yang lain seperti Joan Meres, seperti Russell Mansawan dan yang lain-lainnya termasuk yang cewek-cewek juga. Itu pasti saya akan temukan. Kita cuma butuh waktu aja sama konsisten yang bagus aja. Itu mutiara itu pasti akan ada. Makanya saya namain saya punya tim itu awalnya Papua Black Pearls. Black Pearls. Wow, itu ternyata filosofi di balik Papua Black Pearls. Ngobrolin Papua Black Pearls udah berapa lama sih Bang? Kalau sejauh ini nih berdiri, maksudnya kapan sudah sejauh? Papua Black Pearls ini sebenarnya belum lama berdiri sih. Belum lama? Ya bukan mungkin, 1 tahun, karena 21 Juni itu. Yang kemarin. Saya lihat di deskripsinya yang saya ingat, kenapa saya tetapkan 21 Juni. 21 Juni ini, jadi kita tuh bikin klub, itu nggak bisa sembarangan, Mas Haji. Jadi ada asosiasi govern tertinggi kayak PSSI gitu yang udah disahkan sama Kemenpora dan kita eligible masuk ke tingkat dunia. Nah, kita satu-satunya yang sampai sekarang tahun 2025 ini bulan Juli kita tuh anggota Komisi Olimpiade Indonesia termuda. Gitu. Luar biasa. Nah, nanti kita bahas itu juga. Ya, nanti kita bahas itu. Nah, keren ya. Betul. Nah, kita itu harus mengajukan dulu, Ngaji. Kita nggak bisa tiba-tiba kayak harus gubruk masuk, nggak bisa kayak gitu. Bikin ya nggak boleh kayak gitu. Akhirnya kita coba untuk ajukan proposal. Kenapa kalian mau main seperti ini dan segala macam. Ya puji Tuhannya pada saat kita ajukan pada saat itu tanggal 21 Juni tahun lalu, mereka bilang kayaknya ini sejalan atau linear dengan misi dan visinya Asosiasi American Football Indonesia atau asosiasi tertinggi PSSI-nya American Football. Dan mereka tuh cuman hanya ada di Pulau Jawa doang. Gitu. Hanya ada Pulau Jawa doang yang terregister atau sah gitu. Nah, kita adalah satu-satunya tim di luar Pulau Jawa yang masuk timur Indonesia yang bisa register di American Football, Asosiasi American Football Indonesia. Itu baru tahun lalu. 1 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Sekarang kita tanya lagi pertanyaan berikut. Saya sangat menantikan pertanyaan ini sebenarnya. Apa yang sudah di-achieve Black Pearls belakangan ini? Karena saya lihat kemarin ada ikut turnamen juga di Jakarta. Ini udah lawannya bukan yang ini lagi ya. Ini home ground ya, bisa dibilang. Kalau sepengetahuan saya, American Flag Football ini begitu luas ya, maksudnya berkembang di Jawa Tengah dan kita itu tim dari Indonesia Timur pertama yang represent Indonesia Timur datang ke sana dan win something, kita menang sesuatu. Nah, kita tanya ke Bang Russell, what did you get there? Apa yang kamu dapetin sih ketika kamu di Jakarta sana gitu? Waktu di Jakarta. Turnamennya apa yang diikutin? Kita ikut turnamen East Coast. Yang Merdeka Bowl. Yang tahun lalu saya ikut Merdeka Bowl sama teman-teman. Itu kita masuk peringkat 11. 11 dari 20. Terus yang baru-baru ini kemarin kita ikut turnamen East Coast yang diselenggarakan dari AFI buat apa ya namanya tuh? Pre-season sebelum Merdeka Bowl. Jadi kayak turnamen pemanasan begitu, sobat-sobatku. Pre-season turnamen gitu di Jakarta untuk Merdeka Bowl berikutnya, edisi tahun ini ya, 2025. Begitu di Jakarta. Lanjutkan. Terus untuk hasilnya kita, puji Tuhan, kita menang semua. Tepuk tangan lah. Menang. Jadi menang.
bukan menang sih, juara. Juara. Itu keren. Dari berapa tim? Best of 3? Kita ada 4 tim ya. Ada 4 tim. Total 4 tim. Oke. Ada dari tim Bogor, Tangerang, sama Bogor, Tangerang, sama Depok. Bogor, Tangerang, Depok. Tuh home run-nya itu. Oke. Terus pengalaman, ceritain dong sedikit pengalaman ketika di East Coast. Ini kan bisa dibilang first turnamen ya. Yang dari anak-anak dari sini ikut ke sana juga gitu. Iya, banyak. Iya kan, teman-teman dari Timika juga yang ke sana. Bagaimana perasaanmu ketika, kan dulu mungkin ikut sama anak-anak Papua yang ada di Jakarta. Sekarang Awi ini bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Itu bagaimana perasaannya ngikutin East Coast? Seru, kita semua bisa dapat pengalaman, semua bisa dapat dia punya hype daripada kita. Kalau di sini kita cuma lawan kita belum tentu mau berkembang kalau kita cuma lawan kita. Jadi kemarin pas sampai di sana kita dapat lawan yang bisa kasih kita challenge ya, tantangan lagi. Jadi gitu aja sih menurut saya. Oke, kita ke Kak Eci. Kak Eci ini tergabung juga di Black Orchids, disingkat BOC. Kalau mau BO saya nanti kamu pikiran lain, jadi itu bahaya. Jadi BOC, Black Orchid, atau divisi perempuan dari Papua Black Pearls gitu. Kemarin juga ikut di East Coast kan kebetulan. Gimana sih Kak perasaannya? Maksudnya bagaimana, kan selama ini di Timika cuman tadi seperti Wrestle bilang kan, kita dengan kita saya, terus di sana tuh bisa ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang next level gitu. Kalau dari saya bersyukur sih kita ada kesempatan untuk bertanding di sana, kita dapat pengalaman. Harus banyak yang tong ambil di sana juga. Kayak jujur saya lihat tong di sini masih banyak yang belum tong mengerti, tapi sampai di sana banyak yang tong dapat juga. Makanya itu yang satu, bersyukur. Kemarin juga tong menang, beda tipis. Keren. Kejutan menang. Itu keren. Fokus persiapan untuk ke depan. Semoga bisa juara lagi. Di Merdeka Ball ya. Semoga di Merdeka Ball. Tepuk tangan lu belakang saya. Kita ada penonton bayar di sebelah sana tuh. Oke, soal ini kita udah bahas Black Pearls dan yang lain. Nah, kebetulan juga ada Bang Jo yang sebagai founding father di sini, flag football. Tadi sudah disinggung nih soal PSSI-nya American football. Nah, kita pasti berpikir jangan sampai olahraga ini hanya ya gitu-gitu aja, tapi ternyata ada organisasi resmi yang berdiri dan menaungi American flag football ini. Jadi Bang, ini ceritain sedikit dong soal apa sih AFI, terus kemudian sejauh ini bagaimana? Kan Abang juga kebetulan bocorannya pengurus juga. Tidak, saya ini cuma bantu-bantu saja. Jadi saya cerita sedikit, saya angkat tadi berapa tuh? Capek juga tuh. Jadi setiap olahraga, bidang olahraga gitu ya, mereka kan harus punya sport governing. Betul. Gitu loh. Saya cuma mau, ini disclaimer aja. Satu, saya di sini cuma memperkenalkan American football aja ke adik-adik. Saya tidak ada bagaimana-bagaimana, saya cuma memperkenalkan. Kedua, kalau yang asosiasi tadi itu saya bantu-bantu saja. Oke. Gitu aja. Saya cuma kasih tahu mengenai yang tadi Mas Haji tanya. Jadi di setiap bidang olahraga itu kan punya yang namanya lembaga organisasi. Ya, yang body governing setiap olahraga itu pasti ada. Itu lembaga itu kalau di flag football namanya AAFI. Atau Asosiasi American Football Indonesia. AAFI gitu. Nah, ini lembaga ini tuh yang menaungi seluruh Indonesia kalau yang bersentuhan dengan American football. Bukan hanya flag football. Tadi kan American football dibagi atas dua ya. Oke, benar. Ada tackle sama flag. Oh, oke. I see. Menaungi semua. Jadi nanti katakanlah in the future atau di masa depan tuh ada tackle football, ya tetap masih dinaungi sama Asosiasi American Football ini. Luar biasa. Begitu sih. Oke.
kapan Bang AAFI ini berdiri? Terus kemudian tadi kan sudah kapan juga bergabung dengan KOI ya, Komite Olimpiade Indonesia. Iya. Itu kapan? Jadi awalnya itu sebenarnya flag footballnya udah lama banget. Dan kalau saya nggak salah itu tahun 2009 karena saya salah satu batch klotternya mereka gitu. Jadi saya udah mulai main bareng sama mereka itu sekitar tahun 2011, dikenalin sama teman-teman di sana juga, ada satu almarhum sih Pak Kadafi, siapa adik satu Kadafi Suebu. Nah pada saat saya main itu udah ada sebenarnya embody, tapi mereka bukan embody governing atau government, namanya IFA. Jadi Indonesia Flag Football Association kalau nggak salah ya. Nah kemudian tahun 2023 kalau nggak salah lagi, mohon maaf ya teman-teman Afi kalau saya salah. Kalau salah itu berubah jadi Asosiasi American Football Indonesia. Kayak gitu. Nah, itu kalau saya tahun 2023. Kalau nggak salah 2023 atau 2024 gitu. Nah, perjalanan kita tuh nggak hanya sekedar cuman merubah nama. Betul. Karena kita perlu diakui sama pemerintah juga. Benar. Pendek cerita, akhirnya kita coba gimana caranya untuk bisa membawa olahraga ini ke next level. Ada beberapa orang nanya, kebetulan saya juga dekat sama berteman dengan ketua umumnya, namanya Pandu Pambudi Satya. Halo. Bang Pandu. Bang. Dan teman-temannya ada Renggo, ada Grega, dan teman-teman ada Caleb dan segala macam. Dr. Tommy, Pacet, semuanya. Nah, mereka ini sebelumnya memang sudah ada asosiasinya sendiri, cuman kayaknya belum bagi saya gitu, karena memang saya juga tahunnya baru-baru ini. Mungkin saya ngelihat passionnya belum ke arah yang berorganisasi gitu. Oke. Masih kayak entah itu mereka passion masih pengen main, dan di mana teman-teman yang tadi menjabat ini, mereka tuh dia mikirnya saya mau kasih kembang olahraga ini kawan, bukan saya cuma mau main saja. Jadi dorang-dorang ini tuh kayak macam sudah fokusnya di sana saja. Singkat cerita tahun 2024 akhirnya kita diakui sama Kemenpora. Saya lupa 2024. Nah, Afi diakui sama Kemenpora. Setelah kita diakui sama Kemenpora, next step-nya adalah kan ada lembaga-lembaga pemerintah juga, kayak seperti komisi KONI, ada KORMI, dan ada KOI gitu. Nah ini saya mau kasih info saja ke Mas Aji dan teman-teman. Tahun 2028 ada Olimpiade. Olimpiade di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan American flag football ini akan dipertandingkan di sana. Olahraga baru, dan nanti akan debut juga ya kalau nggak salah. Betul. Di Olimpiade. Benar. Nah, tujuan dari Afi awal first step atau enggak langkah utama itu gimana caranya nih teman-teman Afi di sana tuh mau ngejar ini gitu. Cuman kan memang banyak stepnya. Betul. Mau nggak mau pada saat kita lagi audiensi, kita ketemu sama Kemenpora, pada situ langsung diketemukan sama Pak Dito ya? Dito. Beliau langsung ngomong, first step kalian langsung ke KOI aja. Karena ini dealingnya udah sama internasional. Kalau nggak sama KOI, nanti melangkahnya itu akan sporadik gitu. Jadi kita langsung mikir, berarti first thing first-nya adalah setelah diakui sama Kemenpora, kita harus bersurat ke KOI dulu. Ya banyak struggle-nya, segala macem. Terus kemarin April kita diundang dan kita disahkan sebagai salah satu-satunya tahun 2025 ini menjadi asosiasi di bawah KOI, dan kita eligible dapat privilege yang dipunyai KOI sekarang. AFI, dan ngomong-ngomong soal AFI itu juga kan di pusat ya Bang? Betul. Ya kan? Di Papua juga ada loh. Jangan salah kalian. Betul. Dan kalau untuk itu bisa nggak sih Bang, maksudnya dijelasin ke teman-teman gitu, AFI Papua tuh siapa-siapa saja, terus kapan, kenapa akhirnya membentuk itu di sini? Karena kalau nggak salah menurut informasi yang tak baca, AAFI Papua ini juga jadi ibaratnya apa ya, pendukung pada saat itu di KOI. Betul. Jadi kayak langkah first step yang benar-benar bersejarah gitu buat AAFI. Mungkin bisa diceritain dulu.
AFI Papua tuh gimana dan siapa saja. Jadi pada saat itu tuh saya secara pribadi koreksi kalau saya salah teman-teman di luar sana. Yang saya rasakan itu mungkin salah satu aspek yang bisa kita nembus ke KOI itu adalah ya kita ini gitu. Saya ngerasa, maksudnya saya kegeeran ibaratnya gitu. Oh gara-gara Papua nih, bisa tembus sih. Oh puji Tuhan kita membantu mereka begitu sih. Ibaratnya seperti itu. Jadi setelah adanya pusat Asosiasi American Football pusat, mereka mau mengembangkan di daerah. Mereka harus punya kaki tangannya lah ibaratnya. Betul. Sama kayak basket juga kan. Di Timika pasti ada basket perbasi ya betul ada perbasi gitu. Ya. Nah kita harus establish itu juga. Tapi karena balik lagi bukan olahraga yang mainstream. Mau nggak mau, saya minta izin sama teman-teman di AFI karena saya memperkenalkan mereka teman-teman di sini American football ini atau flag football ini, saya minta untuk ke mereka, Pak Pandu, izin nih Pak, kita bisa nggak bikin di sana, tapi kita nggak pakai eleksi-eleksian, jadi langsung PLT aja, jadi penunjukan aja. Nah kebetulan pada saat itu Pak Pandu ini nggak tahu kan ranahnya kita gimana, jadi semua diserahkan ke saya dulu. Saya bilang mati, saya bilang saya nggak mau konflik of interest. So saya mikir nggak, biar bagaimanapun saya coba untuk gini. Ada orang bilang gimana sih kok bikin organisasi bisa solid dan bagus. Saya cuma bilang kok harus disekelilingi dengan kok punya orang yang kok bisa percaya. Makanya itu orang-orang yang saya tunjuk atau orang-orang yang saya coba rekomendasikan ke AFI itu adalah orang-orang yang saya bisa percaya dan orang-orang yang dekat dengan saya. Salah satunya adalah mereka-mereka ini yang ada di belakang. Ada di belakang juga tawa-tawa dari AFI Papua. Nah, Oke. Terus udah, saya mau kenalin aja ini Russell yang teman-teman udah tahu. Dia sebagai ketua harian 2. Ada kita punya teman ketua harian satunya nggak bisa hadir. Oke. Nah, tepuk tangan dulu teman-teman. Wrestle boy. Kemudian di sini ada Eci. Nah, dia pemain saja. Nanti soon dia akan kita tarik sebagai salah satu pengurus. Di belakang sana ada Risa, dia sebagai publication juga dokumentasi. Di situ ada Glenn sebagai wakil dan Robert di sana sebagai sekretaris. Dan banyak lagi ada Tito apa segala, karena kabitnya banyak ibaratnya. Banyak. Jadi sudah itu ceritanya. Begitu. Jadi itu teman-teman ya, terkait dengan kita sudah ngobrol banyak banget nih soal flag football di sini gitu. Selain flag football ini olahraga yang kalau di Timika ya tergolong masih non mainstream atau baru, tapi langkahnya sudah begitu besar gitu ya. Kalian juga bisa ada tim nasionalnya ya? Ada timnasnya. Mereka lagi try out untuk pergi ke Ningbo Cina. Salah satu wide receiver satunya kita datang dari Papua. Ya itu tadi Bang Joan Meres itu tadi. Joan Meres, shout out. Itu yang saat ini lagi try out ya sama tim nasional. Jadi flag football saat ini bukan jadi hanya olahraga yang baru, tapi sudah berkembang begitu luas ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk di Papua dan Timika tadi sudah ada 50 orang dan harapannya sih akan berkembang lagi ya Bang, lebih besar lagi. Ngomong-ngomong kalau soal yang di Timika sendiri Bang, sebenarnya apa sih yang sulit buat kalian? Karena ini udah 50 nih, pastinya kan pengen gede lagi tuh. Sebenarnya apa yang jadi keresahan gitu? Apa sih yang kurang? Kalau nggak salah tuh di Instagram kan saya sering lihat ada beberapa ini ya, maksudnya pernah ke sekolah-sekolah juga gitu. Itu program yang sangat bagus banget. Goes to school. Kemudian apa sih yang sebenarnya sekarang jadi kayak yang bukan menghambat sih, maksudnya ada tantangan challenge-nya itu apa sih untuk? Iya, karena saya hanya sebagai membantu memperkenalkan, kayaknya ranahnya bukan saya. Oke, kita ke ini abang yang satu ketua H2. Silakan itu. AFI Papua, bagaimana Wrestle Boy? Tantangannya apa sih? Tantangannya apa untuk saat ini dihadapi di sini? Gitu. Paling untuk memperkenalkannya ini yang agak ini. Soalnya anak-anak kan kebanyakan
macam yang main basket, bola, terus kalau mau ngajak mungkin harus mereka coba langsung di lapangan, sama langsung kasih kayak kemarin kan kita ada 2 anak SMA yang sudah ikut tanding. Iya. Oh, ada 2 anak SMA yang di East Coast ya. Sudah ada junior kita terus dari Kalam Kudus sama Semansa. Oke. Kalam Kudus dan Semansa. Iya, Heavenly. Tahu. Hai Heavenly, shout out for you. Sama Euro kalau ya. Oke. Paling itu aja, mereka harus sama lapangan. Soalnya kita latihannya di Kuala terus ya. Kita perlu lapangan juga. Mereka kan kebanyakan tidak bisa semua naik ke Kuala. Betul. Apalagi kalau kita latihan juga kan jam 6. Ada yang kalau hari biasa, hari kerja kita biasa jam 6 baru bisa datang untuk latihan. Terus kalau hari Sabtu Minggu gitu baru kita biasa kasih siang. Oke. Berarti seminggu berapa kali latihan tuh? Seminggu kita 2 kali. 2 kali ya? Iya. Hari? Selasa. Sama hari Minggu. Tapi nanti jadwal menyesuaikan lah ya? Iya, menyesuaikan. Oke. Jadi buat bapak-bapak pemerintah, kita butuh lapangan. Betul, kita butuh lapangan. Maksudnya enggak cuman buat flag football yang sekarang kita bicarakan ya, sepak bola pun juga begitu. Karena kalau saya sering lewat di lapangan Timika Indah, situ tuh ada anak-anak kecil juga yang main bola, dan itu di pasir-pasir. Bapak-bapak, tolonglah taruh satu lapangan rumput yang bagus ya kan. Jadi kita semua bisa main begitu. Selain itu apa sih tantangan lain selain lapangan tadi sudah ada, terus kan jauh tuh kalau di Kuala juga yang bikin ini tuh. Ada ini lain nggak? Atau memang ya lapangannya sih yang memang jadi agak ini. Kalau ini paling lapangan. Soalnya anak-anak SMA juga kalau kita latihan Kuala juga jauh ya. Tidak semua bisa. Yeah. Oke, kita akan flag football 101. Atau biasa kalau orang bilang tuh memperkenalkan barang-barang apa saja yang diperlukan ketika main flag football. Mungkin dari Bang Jo atau Bresel nanti sama-sama jelaskan tuh ini apa dan fungsinya bagaimana. Terus perlengkapan tuh selain ini nih yang ada di sini nih, apa yang diperlukan. Begitu. Dan terakhir satu lagi saya mau tanya. Banyak yang berpikir jika olahraga ini adalah olahraga yang wah. Yang kayak, wah ini orang-orang ini nih. Punya nih style bagus, uang banyak, eral, melimpah lah dong bilang gitu. Jadi padahal kita akan tanya. Oke, pertama jelasin dulu nih, apa saja sih perlengkapan? Mau jelasin ke saya, dijelaskan. Oh ya sudah. Kan terobosan kan? Oke. Jadi kalau misalnya di flag football ini simple sebenarnya. Penting kalian punya bola. Bolanya itu bola football. Ini kita tidak disponsori oleh Kipsa ya, karena susah sekali nyari bola ini. Masih susah. Ya, bukan mainstream. Satu harus bola football yang pastinya kalau untuk cewek itu dia agak kecil sedikit. Oh beda ukurannya. Iya, beda ukuran. Nah ini yang nanti akan digunakan. Mainnya tuh ini. Kemudian yang selanjutnya aku pegang dulu ya. Kedua itu adalah flag. Jadi flag ini ditaruh di pinggang. Nih siapa yang dulu? Ditaruh di pinggang. Sabar, ini kita nggak event. Sip, cek dulu. Nah ini taruh di pinggang begini. Nah pokoknya begini sudah. Ini belum dia. Totalitas namanya kawan. Oke, diadjust dulu, diatur dulu. Nah, jadi tipikalnya harus begini. Lu tak sangkut. Dapat ini belum ini juga ya. Tempatnya. Ya suruh kau pakai sudah. Maaf, porot. Aduh, begini, ini ditaruh di sebelah. Nah, pada saat dia ada bawa bola. Oke, ini. Sorry. Pada saat sorry. Peragakan. Jadi pada saat saya QB, ini saya pelempar. Contoh begini toh. Paci dia ada lari, terus saya lempar bola, dia harus tangkap. Tak. Nah nanti Eci ini posisinya defender. Pada saat Paci ini dia lewat, Eci untuk kasih stop dia itu harus tarik dia punya bendera. Itu artinya dia tidak bisa jalan lagi. Tackle. Begitu.
Stop di situ. Itu sih. Itu intinya seperti itu. Nah, Nah, sarung tangan. dulu. Nah, di sini ada sarung tangan. Sarung tangan ini sarung tangan khusus. Jadi dia tuh pakai bahan yang lengket. Coba wajib pegang. Lengket sekali ya. Lengket. Ini lengket, Bos. Jadi gunanya itu sahabat. Oke. Ini kita pakai begini. Jadi gunanya itu selain kita bisa tangkap bola dengan benar, sarung tangan ini berguna untuk kita punya jari atau microbones. Kalau microbones itu kan jarinya kita ini ada tulangnya kan. Oke. Tulangnya ini sangat fragile gitu. Betul. Rapuh. Nah, selain ini lengket banget, lihat. Saya cuma pakai 2 jari begini saya bisa. Ini karena dia lengket sekali. Dia sangat lengket. Tuh. Selain itu, ini juga melindungi kita kayak macam cedera gitu. Kalau misalnya tangkap bola kan kencang sekali tuh. Ya, betul. Teman-teman. Ini sampai begini. Black Rose kawan. edisi khusus. Black Rose. 350.000 langsung diorder saja. Dia malah dagang, Bos. Bahaya. Bapak nih. Bener-bener dia lengket banget. Kita pegang gini aja lengket. Coba wajib nggak pakai sarung tangan. Nggak bisa. Licin. Dia punya dari sini aja. Begini. Tuh. Tidak bisa. Nggak bisa. Licin. Pakai emang kayak gini. Selain ngelindungin, ini juga untuk nangkap bola sih sebenarnya. Maksudnya sangat direkomendasi, tapi kalau bisa ya pakai, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Dan gitu. For your information, ini kalau quarterback ngelempar itu bolanya ini bisa spiral ya, kayak muter gitu ya. Makanya agak susah ditangkap gitu. Jadi harus bener pakai ini, kalau nggak licin dia. Makanya pakai glove begitu. Nah, selain glove apa lagi, Bang? Sepatu misalnya nggak pakai sepatu? Ya sepatu sebenarnya dasarnya kalau main di rumput ya pakai sepatu yang ada jamurnya, yang sepatu bola cleats. Atau ya, sepatu yang ada jamurnya. Kalau main di lapangan biasa, misalnya lapangan kayak gini, kita bisa main di segala medan sih jatuhnya. Karena memang basicnya hanya cuma lempar bola, tangkap, tarik bendera saja. Kalau misalnya sepatu itu tambahan, mau kalian pakai atau enggak, ya pastinya menyesuaikan dengan groundnya aja sih. Oke, jadi menyesuaikan dengan lapangannya lah ya. Kalau lapangan yang enggak rumput atau kayak sintetis, futsal gitu, berarti kita pakai ya sepatu yang sesuai juga begitu. Betul, kayak gitu. Mic-nya dipegang aja. Oh iya. Oh, nggak apa-apa. Bantu kan seperti beliau bilang sering bantu-bantu ya. Kita bantu-bantu juga. Oke, terus saya mau kasih tunjuk ya, lihat dia punya putaran bola tuh kalau dilempar terus begini. Nah, kamera. Harus begini. Nah, begitu. Jadi harus putarannya tuh begini. Gitu. Dan ini kalau kita lempar, kalau kita lemparnya begini, itu tuh nggak semua orang bisa lempar tuh langsung muternya gitu. Lurus begini ke depan. Jadi nanti orang yang di depan sana tuh akan tangkapnya tuh pas. Bentuknya kayak begini. Harus begini. Yep. Nah, kalau misalnya dong lempar, biasanya kalau dia punya pelempar atau QB-nya tidak belajar ya. Untuk lempar, dia bola tuh talingkar sampai susah ditangkap. Gitu. Ya Bapak, jalan. Kita sudah main. Sebenarnya gampang ya, Bang ya. Maksudnya lapangan end zone, 2 end zone begitu saja ya. Oh iya, kalau lapangan itu. Kalian mengerti toh? Mengerti? Mau dijelaskan? Silakan. Mengenai lapangan langsung ke edge aja. Jadi kok mengerti ke tidak? Dia rookie jadi. Biar ada ini. Saya semua bicara gimana nih? Ya sudah. Oh, silakan. Ini Itel. Wrestle. Lapangannya itu 70 kali 25. 70 kali 25, teman-teman. Untuk end zone-nya 10 yard, terus nanti ada 3 yard-nya itu no run zone. Tidak boleh. 5 yard no run zone, sampai di tengahnya itu 20. Sampai di tengah 20, terus nanti sama dari sebelah juga gitu. Begitu, jadi dapat 70 yard. Jadi yard itu kita hitungannya langkah kaki. Yard. Kalau meteran itu jadi kalau misalnya meteran jadi begini. Siapa tuh Bang? Saya bukan. Jadi kalau misalnya kita mau hitung gitu, dia punya lapangan itu dia punya panjang seperti tadi Russell bilang itu 70, kita gampangnya itu 70 meter.
70 meter. Gampangnya kita ingatnya 70 meter. Biar gampang. Karena kita pakai yards biasa orang Amerika orang jadi pakai yard. Pakai kaki. Pakai kaki. Tapi kalau dihitung pakai sentimeter yang benar itu sekitar 63 meteran sampai 65. Tapi biar gampang kita hitungnya itu 70 saja. 10 meter saya bilang. Lebih bagus tuh. Betul. Nah, dalam lapangan itu ada yang namanya touchdown zone. Touchdown zone itu adalah area yang pada saat saya lempar bola, saya quarterback atau pelempar bola, saya lempar bola itu, terus nanti yang penangkapnya atau wide receiver tangkap, dia harus pergi masuk sampai di touchdown zone itu. Itu baru kita kasih, baru orang tuh dapat skor. Skornya setiap kali touchdown itu nilainya 6. Begitu. Oke. Nah, itu besarnya dari 70 yards atau 70 langkah itu atau 70 meter itu tuh harus dari garis yang paling luar itu hitung 10 meter atau 10 yard ya pokoknya sekitar segitu ya 10 langkah itu areanya. Jadi 25 ke samping, 70 tingginya, lebarnya 25 gitu. Bisa. Baru dia punya touchdown zone-nya tuh 10 yards atau enggak 10 langkah gitu. Itu besarnya kayak begitu. Nah nanti untuk yang detail-detail setengah akan cari di Google. Nanti teknologi ini jadi Pace bingung. Biar tidak susah. Jadi sudah ada itu. Jadi gitu. Terakhir nih Bang. Tadi yang pertanyaan saya yang tadi. Apakah ini olahraga orang-orang yang dalam tanda kutip gitu. Saya kan orang selalu ketika saya bilang soal ini gitu, mereka tuh selalu bilang itu olahraga untuk orang-orang yang wow. Ada orang-orang yang wow karena mungkin mereka taunya karena anak-anak dong latihan di Kualak apa tuh, saya tidak tahu juga tuh. Cuman ya begitulah. Tapi menurut Abang dengan kakak-kakak dong itu seperti apa sih sebenarnya? Menurut Eci bagaimana? Silakan Ibu. Sebenarnya untuk orang-orang biasa saja. Itu orang biasa. Kan lihat style itu KW semua. Jadi sebenarnya biasa saja, tidak salah. Iya pada dasarnya tuh begini. Karena mungkin dari US. Ya, mungkin dari bisa Amerika. Juga. Jadi saya punya anak didik di Jakarta. By the way ini Black Force gabungan Jakarta. Iya, ada yang di Papua, Jakarta juga. Papua harus lebih kental, tidak mau tahu. Jadi anak di sana tuh saya pernah tanya ke mereka, kalian itu datang olahraga ini untuk apa? Kebanyakan orang, saya pikirnya kan supaya mereka bisa dapat tubuh yang bagus, sehat, kayak gitu. Tapi kan kalian juga bisa ke tempat lain gitu. 1-2 orang mengatakan bahwa karena ada nama American-nya itu, mereka akan terlihat saya keren. Nih. Gitu. Main bola lonjong. Beda-beda. Kalau misalnya kita nih apalagi orang yang ada di Papua nih selalu kan merujuknya ke Amerika terus ya tuh. Kamu tahu tuh semua. Kalau kita tuh what's up tit? Kalau orang tuh bisa bisa ikut mereka punya culture. Apalagi anak Jakarta itu dan kita juga. Itu kita akan ngerasa cool. Semua kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Itu kayak tidak? Iya tuh. Jadi bagi mereka tuh kalau ngomong pakai bahasa Inggris tuh biarpun dong cuma setengah-setengah saja, mereka ngerasa bahwa mereka punya strata sosial tuh agak tinggi dikit kayak gitu. Saya main American football, saya punya sarung tangan. Mari kita punya sarung tangan murah juga mau 350.000. Lagi-lagi ya. Bapak ya begitu, gak mahal beneran. Ini gak mahal. Bukan untuk orang yang punya duit doang, enggak. Cuman memang terkendalanya karena kita membutuhkan lapangan yang besarnya 70 yards atau 70 langkah itu. Memang kendalanya itu adalah memang di lapangan. Apalagi kalau anak di Jakarta. Kalau di sini kita disupport sama PT Indonesia, kemudian itu yang di Kuala Kencana gitu kan. Yang di sini juga ada beberapa lapangan yang bisa kita pakai. Cuman kita make lapangan yang mungkin bisa kita katakan safety-nya oke gitu. Jadi aman. Kan tidak bisa juga lapangan yang kurang rata, itu kan bahaya teman-teman. Jadi pas lari baru engkel begini, pelintir, masuk langsung ke Caritas. Caritas RSUD itu beda. Begitu. Jadi
Ya tapi saya nggak mau nyalakan Perbuta juga. Mohon maaf ya Bapak Johannes Retop, saya tidak menyalahkan Anda. Tapi karena mungkin kan udara di Timika tuh hujan terus. Iya, betul. Makanya datarannya agak melingkar-melingkup gitu ya. Ya mau nggak mau kita kan pastinya cari safety untuk meminimalis cedera dan segala macem. Makanya kita cari lapangannya seadanya aja sih kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang mahal sih, yang penting ada lapangan yang ini, yang safety. Oke, kita main. So it's not expensive sport for sure. Bukan olahraga yang mahal, saya translate ya. Teman-teman, bukan olahraga yang mahal. Jadi for your information itu cuman butuh sepatu klets tadi ya, sepatu jamur. Terus datang saja ke Kuala ya, karena di lapangan itu yang safety ya sejauh ini ya Bang ya. Untuk di Timika bisa lapangan futsal juga. Bisa kan? Lapangan futsal juga. Di Timika kan juga banyak. Iya, cuman bisa juga kurang lebar dong. Oh iya betul. Tapi kita biasanya pakai lapangan itu untuk ngedrill. Oh ini latihan. Latihan ngedrill. Kalau latihan ngedrill kita nggak butuh sampai lapangan. Oke. Bongkar besar kita tidak perlu. Yang penting mereka sudah tahu teknik dasar. Nanti kalau misalkan mau main. Itu baru kita cari lapangan pertandingan yang standar gitu. Oke. Jadi itu dia. Kalau mau gabung hari Selasa malam ya. Jam 6. Sama jam 6. Iya, Selasa malam. Selasa malam jam hari Minggu. Biasa jam 1. Jam 1. Itu tapi itu nanti tergantung kita dapat lapangannya. Oke. Jadi nanti bisa dicek di Instagramnya Black Pearls, Papua Black Pearls kapan mereka latihan dan yang lain-lain. Jadi bottom line-nya, garis besarnya atau penegasannya itu this is not expensive sport, bukan olahraga yang mahal. Kalian hanya butuh sepatu yang proper, itu kalian sudah bisa datang dan main. Untuk flag-nya ini nanti ada kakak-kakak sediakan juga. Betul. Gitu. Jadi sudah ada di sini juga. Kalau untuk ini ya tadi, kalau ini kan khusus, bisa nggak pakai ini, bisa juga pakai. Ini juga ada yang jual. Ada juga. Harganya ya 200.000 gitu. Tapi jangan karena kita sediakan terus beli dulu. Iya, jadi buat teman-teman yang emang tertarik bisa datang aja langsung ke Kuala, atau nanti kalian tanya di Instagram saya, DM tuh, follow Instagram mereka, DM Kaks main kapan. Jadi open sekali ya olahraga ini, maksudnya kamu tidak usah minder, datang saja. Betul. Yang jauh mendekat datang saja. Nanti main sama-sama begitu dan kakak-kakak dorang toh. Begitu. Jadi untuk segmen kali ini mereka bicara, kita sudah ketemu Bang Jo, Itel dengan Kak Eci, luar biasa sekali. Untuk shout out buat Papua Black Pearls. Gitu, AFI juga, Papua dan Indonesia, luar biasa. Olahraga ini bisa dibilang tadi Bang Jo udah sampaikan, is not mainstream sport, bukan olahraga yang istilahnya orang kenal banyak, tapi semoga bisa berbicara banyak gitu. Intinya kalau kamu, mana kamera? Coba ke saya dulu. Kalau kamu tidak ikut olahraga ini, kamu tidak gaul. Quote itu yang bilang. Iya tuh. Oh, kamu tidak ganteng dan tidak ganteng dan tidak cantik. Begitu. Jadi sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Kita nggak tahu kan bahas apa lagi. Nanti kita tanya dengan produser di sebelah. Terima kasih untuk Bang Jo. Terima kasih banyak Mas Aji atas waktunya. Aduh, bosku, tongkur dulu. Meo. Ya Eci, hormat. Di situ. Lagi. Orang lagi tidak usah. Harus bunyi. Begitu. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Saya Fahrudin Aji. See you next time. Ciao. Dadah.